Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah minggu kita. Kita bersyukur karena Tuhan menghantarkan kita dalam hari yang telah dijanjikan Tuhan. Oleh karena karya Kristus di kayu salib dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, Tuhan sendiri yang menyelenggarakan kepada kita ibadah sehingga kita bisa beroleh kasih karunia untuk mendekat pada tahta kasih karunia Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari kita bersuka cita atas anugerah Tuhan. Kita menyambut hari yang baik ini dengan kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Tuhan tetap baik, Dia sangat baik untuk kita. Kita patut bersyukur untuk kasih setianya yang tak pernah berubah. Kasih dan berkatnya selalu baru setiap hari untuk kita. Mari kita bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kita menyambut dan kita memuji Tuhan. Kita puji dan Engkau baik. Setiap saat, setiap waktu. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang itu, Bapak Ibu. Dan kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita untuk boleh lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Engkau berikan, anugerahkan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan tidak memandang kami dari keberdosaan kami, dari ketidaklayakan kami, tetapi Engkau memandang kami dengan kacamata-Mu sendiri ya Tuhan,
Melalui anakmu Yesus Kristus, Engkau melayakkan kami untuk boleh mendekat pada tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala perbuatan dosa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Perbuatan jahat kami, kerusakan hidup kami, keinginan daging kami, semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kiranya Engkau ampuni dalam diri kami. Supaya ya Tuhan, kami boleh terus mawas diri, kami boleh terus juga mengawasi diri kami untuk boleh tetap menjaga kekudusan hidup kami ya Tuhan. Dan kami bisa terus mendapatkan hubungan yang indah dengan Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan sepanjang hidup kami, dan pengampunan Tuhan boleh menjadi refleksi dalam hidup kami bahwa kami membutuhkan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih dalam lagi masuk dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati kami satu persatu. Kami sudah siap ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah kami. Kiranya Allah sendiri yang memberikan kami hikmat untuk boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap dan kami akan memulai ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, hanya bagi Tuhan segala pujian. Seluruh hidup kita harus kita persembahkan kepada tangan Tuhan. Tidak ada satupun aspek yang boleh kita banggakan dalam hidup kita, karena semua itu harus kita persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, kita pujikan pujian bagi Dia. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya.
pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa yang di surga. Bapa Sang Pemelihara yang agung, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kasih setiamu selalu baru, rahmat-Mu terus Engkau nyatakan dari hari ke hari kepada setiap kami. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur bahwa oleh kasih karunia Allah kami boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda. Mari Tuhan berkati akan firman-Mu yang sebentar kami akan dengar. Biarlah Allah Roh Kudus yang membantu kami untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman. Dan Allah Roh Kudus juga yang memampukan kami melakukan, mentaati firman-Mu dalam hidup sehari-hari kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang kita ambil di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Saya membaca kepada kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab Aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang sudah membaca bagian firman Tuhan ini, dan kita adalah orang yang berbahagia yang melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang diterima oleh Rasul Paulus sewaktu ia ada di dalam kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang merupakan kota yang sangat maju pada zaman itu. Kota itu juga adalah sebuah kota yang merupakan pusat perdagangan di zaman Romawi. Sehingga penduduk kota Korintus ini adalah penduduk yang cukup mampan. Ya, mereka adalah orang-orang yang kaya karena di sana ada arus perdagangan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, di balik kesuksesan, kekayaan di dalam kota itu, maka kota ini juga adalah kota yang cukup kacau secara rohani, di mana kejahatan, okultisme, serta berbagai hal ada di dalam kota itu. Dan terlebih lagi saudara-saudara, di kota itu banyak orang-orang Yahudi yang sangat membenci Paulus. Bahkan mereka mencoba mengusir Paulus dari kota itu karena Paulus waktu dia sampai di kota itu, dia memberitakan Yesus yang adalah Mesias. Paulus menyatakan Yesus adalah Mesias kepada orang-orang Yahudi karena pada dasarnya saudara-saudara, orang-orang Yahudi punya pemahaman tentang Mesias. Di dalam kitab para nabi, mereka telah membaca, mereka telah mengetahui tentang Mesias. Itulah sebabnya sampai hari ini saudara-saudara, orang-orang Yahudi masih menantikan kedatangan Mesias. Tetapi pertanyaannya adalah, mereka tidak mempercaya kepada Mesias. Apa yang menjadi alasannya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ada dua hal yang menyebabkan orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Yesus. Yang pertama saudara-saudara, yaitu pemahaman mereka secara ekonomi. Pemahaman mereka secara ekonomi, mereka menganggap bahwa Mesias yang dijanjikan di dalam kitab para nabi, dalam kitab nubuat-nubuat yang sudah dibuatkan ribuan tahun, bahkan
ratusan tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia, mereka beranggapan bahwa kalau Mesias datang ke dalam dunia, maka dia akan memulihkan perekonomian daripada Israel. Israel akan menjadi negara yang kaya, negara yang makmur. Ini yang menjadi konsep mereka. Yang kedua, secara politik. Secara politik mereka memahami bahwa Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi adalah Mesias yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel, orang-orang Yahudi, dari penjajahan Romawi. Sehingga pada saat Yesus datang ke dalam dunia, saudara-saudara, dua hal ini mereka mengalaminya. Secara ekonomi orang Israel sedang di dalam kemiskinan. Mereka sedang menderita karena sedang terjajah oleh bangsa Romawi. Secara politik mereka tertindas, mereka dianiaya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka ditekan oleh bangsa lain, yaitu bangsa Romawi. Maka ketika dikatakan Yesus adalah Mesias, bagi mereka itu adalah sesuatu yang sulit untuk diterima, sulit untuk dimengerti. Kenapa, saudara-saudara? Kalau Yesus yang datang ini adalah Mesias, lalu kenapa kita tidak terlepas dari kemiskinan, dari penderitaan? Kalau Yesus ini adalah Mesias, lalu kenapa bangsa Romawi masih berkuasa dan masih menjajah negeri kita? Bukankah telah dinubuatkan bahwa Mesias akan datang membebaskan dan memberikan kemerdekaan kepada kita? Nah, saudara-saudara, itulah sebabnya kenapa orang-orang Yahudi sampai hari ini mereka sulit percaya dan sulit memahami bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara-saudara, karena mereka memahami Mesias dalam konsep secara lahiriah, mereka tidak memahami bahwa Mesias yang datang untuk melepaskan mereka, membebaskan mereka, memulihkan mereka secara rohani. Itulah sebabnya, saudara-saudara, orang-orang Yahudi itu menjadi marah. Mereka menjadi benci, bahkan mencoba mengusir Paulus dan menganiaya jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Yesus di kota Korintus. Karena waktu Paulus memberitakan bahwa Yesus yang sudah mati dan bangkit adalah Mesias. Nah, saudara-saudara, melihat reaksi dari orang-orang Yahudi yang membuat kekacauan di kota itu, bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13, ya, lalu kemudian mereka menganiaya seorang yang sudah bertobat, ya, yaitu kepala rumah ibadah saat itu. Nah, saudara-saudara, mereka marah. Mereka sangat membenci kepada Paulus karena mereka menganggap Paulus menyebarkan sebuah berita yang fitnah, berita yang bohong, berita yang palsu. Karena mereka menolak tentang kemesiaan Yesus. Maka melihat itu, saudara-saudara, tentunya Paulus sebagai seorang manusia biasa, ini menjadi sebuah gangguan. Ini menjadi tekanan bagi dirinya. Ini menjadi problem, ini menjadi pergumulan yang dihadapi oleh Paulus. Maka melihat keadaan itu, saudara-saudara, lalu kemudian di dalam ayat ke-9 dan ayat yang ke-10, saya baca kembali. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, terus memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Jadi saudara-saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat peduli, Tuhan yang sangat mengerti apa yang sedang kita rasakan. Saat itu Paulus sedang dalam tekanan, sedang terganggu dengan hasutan, dengan gangguan yang dialamatkan kepada dirinya oleh orang-orang Yahudi, supaya Paulus berhenti memberitakan tentang Yesus yang adalah Mesias. Orang-orang Yahudi mencoba menghambat
bahkan mencoba mengusir Paulus dari kota Korintus supaya Paulus tidak meneruskan pemberitaan Injil di kota itu. Maka Paulus merasa ini adalah sesuatu yang cukup berat. Saya yakin saudara-saudara pada saat itu Paulus begitu sedih, sehingga kesedihannya ini kemudian di dalam ayat 9 dan ayat 10, di suatu malam kemudian datang firman Allah kepada Paulus. Ini adalah penghiburan yang luar biasa kepada Paulus. Tuhan menghibur, Tuhan kembali menguatkan, Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada Paulus supaya ia tidak menjadi lemah dan putus asa menghadapi orang-orang Yahudi yang mencoba menghambat, mengganggu akan pemberitaan Injil. Maka di dalam penglihatan itu firman Allah disampaikan kepada Paulus. Maka di dalam firman Allah yang diterima oleh Paulus ada dua inti. Yang pertama saudara-saudara, yaitu berisi perintah Tuhan kepada Paulus. Dan yang kedua, berisi akan janji Tuhan kepada Paulus. Mari kita lihat saudara-saudara, apa isi perintah Tuhan bagi Paulus pada malam ini. Yang pertama, jangan takut. Ketakutan adalah salah satu bentuk tekanan yang kuat di dalam pikiran dan di dalam jiwa orang percaya. Bahkan ini menjadi gangguan yang mencoba menghambat untuk kita tidak bisa memberitakan Injil. Ketakutan ini akan menjadi masalah yang besar yang bisa mengganggu kepada orang-orang percaya, kepada Paulus untuk tidak memberitakan Injil di kota itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salah satu alasan yang besar kenapa orang Kristen tidak memberitakan Injil, maka didapatkan jawabannya. Salah satunya karena ketakutan. Ketakutan saudara-saudara adalah satu sarana yang dipakai oleh setan untuk menghambat, untuk menghentikan langkah daripada orang-orang percaya untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil daripada Yesus. Ketakutan ini yang membuat banyak orang-orang Kristen di zaman sekarang tidak mampu memberitakan firman, tidak mau memberitakan Injil, tidak mau menjadi bersaksi kepada orang lain karena takut akan bahaya, takut dibenci orang, takut terganggu hubungannya dengan orang lain. Sehingga melihat itu saudara-saudara, lalu kemudian akhirnya memilih posisi yang aman. Nah, posisi yang aman bagaimana? Ya sudah, tak usah lagi memberitakan Injil, tak usah sampaikan firman, kita akan aman di dunia ini. Saudara-saudara, maka disitulah Tuhan berkata kepada Paulus. Memang kan Paulus sedang dihambat oleh orang-orang Yahudi untuk tidak memberitakan Injil, tetapi malam itu Tuhan berkata, jangan takut. Di dalam Alkitab ada 365 kali saudara-saudara Tuhan berfirman kepada para nabi, bahkan kepada para rasul dan kepada banyak orang-orang di dalam Alkitab untuk tidak takut. Apakah ketakutan saudara sekarang ini? Takut memberitakan Injil? Takut kepada ekonomi? Takut kepada masa depan? Atau saudara takut kepada kematian? Hari ini Tuhan katakan jangan takut. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Timotius pasal 1 ayat 7-8, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Karena roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh keberanian untuk memberitakan firman. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, apa isi daripada perintah Tuhan pada malam itu kepada Paulus? Dikatakan teruslah memberitakan firman. Paulus diperintahkan Tuhan
pada saat itu untuk terus memberitakan firman. Tadi saya sudah katakan di atas bahwa waktu Paulus memberitakan firman, memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Mesias, maka itu mengandung reaksi dari banyak-banyak orang Yahudi yang ada di kota Korintus untuk mengusir, untuk menganiaya daripada Paulus. Bahkan Paulus diseret ke pengadilan supaya Paulus berhenti memberitakan Injil. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka Tuhan berkata, teruslah memberitakan Injil. Sekalipun di dalam situasi yang menekan, situasi yang sulit, engkau harus memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus terus memberitakan firman Allah? Karena firman Allah harus disampaikan kepada manusia, baik mendengarkan atau tidak. Karena firman Allah harus terus diberitakan, karena itulah kebenaran yang menyelamatkan manusia. Jadi kalau kita ingin manusia yang lain diselamatkan, maka tidak ada cara, tidak ada solusi selain daripada kita harus memberitakan Injil, memberitakan firman kepada mereka. Karena firman yang mampu menyelamatkan manusia, firman yang mampu melahirkan baru manusia. Firman Allah harus terus diberitakan, karena firman Allah adalah kekal selamanya. Firman Allah tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan dunia ini bisa berubah, dunia ini akan lenyap, tetapi satu hal yang tidak berubah dan tidak akan lenyap, yaitu firman Allah. Karena firman Allah kekal adanya. Saudara-saudara, firman Allah harus terus diberitakan, karena firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Waktu kita memberitakan firman, waktu kita memberitakan Injil, apakah seseorang mau mendengar atau tidak mendengar, apakah seseorang itu mau percaya atau tidak mau percaya, itu bukan urusan kita. Tetapi Alkitab mengatakan firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Artinya bahwa waktu kita melakukan tugas pemberitaan firman Allah, waktu kita memberitakan Injil kepada manusia, kepada orang-orang yang lain, maka apa yang kita kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia. Firman Allah harus terus diberitakan, saudara-saudara, karena harinya sekarang ini adalah sudah dekat. Karena harinya Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Maka itulah sebabnya kita berlomba untuk memberitakan firman Allah. Kita berlomba dan berjuang semaksimal mungkin untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi kepada orang-orang yang lain yang sedang ada di dalam kegelapan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Inilah tugas kita sebagai gereja, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Waktu ini adalah waktu yang sangat singkat. Inilah kesempatan kita terus memberitakan firman Allah, baik kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada teman, kepada sahabat, kepada mertua, kepada tetangga, bahkan kepada orang yang lain. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, maka kita tidak boleh malu memberitakan dan memperkatakan firman. Jangan takut dicap sebagai orang yang sok suci atau dengan yang lain. Karena apa, saudara-saudara? Karena memberitakan Injil. Karena hanya melalui memberitakan firman Allah, iman kita bisa bertumbuh. Hanya melalui pemberitaan firman Allah, manusia yang di dalam gelap boleh menerima terang. Hanya melalui pemberitaan firman Allah, manusia boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup. Maka Paulus katakan di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, janganlah berhenti untuk memberitakan ini. Tuhan katakan kepada Paulus, teruslah memberitakan firman. Kemudian yang kedua yang ketiga dari perintah Tuhan,
Dikatakan di situ, jangan diam. Ya. Jangan diam. Tuhan dengan tegas melarang Paulus untuk diam. Tuhan mengecam orang yang diam dan menutup mulutnya terhadap firman Allah. Satu strategis iblis yang begitu hebat adalah membuka mulut orang Kristen untuk memberitakan firman Allah. Karena setan sangat takut kepada apa? Kepada firman Allah. Setan, iblis hanya takut kepada firman Allah. Maka itu sebabnya iblis tidak ingin orang-orang percaya, orang-orang Kristen untuk memberitakan firman. Termasuk apa yang dialami oleh Paulus di kota Korintus. Iblis bergerak dengan luar biasa supaya hamba-hamba Tuhan ini, para rasul-rasul ini tidak memberitakan Injil, tetapi mereka diam. Maka Tuhan katakan kepada Paulus, jangan diam. Artinya saudara-saudara, engkau harus memberitakan Injil. Engkau harus bergerak, engkau harus terus berjalan. Saudara-saudara, perhatikan, yang diam itu adalah patung. Ya. Kita tidak boleh jadi patung-patung rohani hari ini. Sekalipun patung itu indah, bagus, tetapi dia tetap patung. Ada patung yang saya lihat, patungnya bagus sekali. Bahkan saya hampir tertipu, saya pikir itu manusia. Ternyata patung. Bagus, indah, tetapi dia tetap. Saudara-saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen patung rohani. Mungkin kelihatannya kita bagus, kelihatannya kita baik, tetapi ketika kita diam terhadap firman Allah, ketika kita tidak membuka mulut kita untuk bersaksi dan menyatakan kebenaran kepada orang lain, maka kita tidak lebih dari patung. Saudara-saudara, maka setelah Tuhan memberi perintah kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman, janganlah diam. Lalu kemudian di bagian akhir, kemudian ada janji Tuhan. Apa janji Tuhan, saudara-saudara? Di dalam ayat yang 10 kita baca, sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Saudara-saudara, perhatikan di sini. Firman Tuhan yang disampaikan kepada Paulus pada malam itu terlebih dahulu dimulai dengan perintah. Dan di dalam perintah tadi ada 3 isinya. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, teruslah memberitakan firman. Yang ketiga, janganlah diam. Setelah Tuhan memberikan perintah, maka kemudian diikuti poin yang kedua, bagian yang kedua, yaitu apa? Janji. Nah, saudara-saudara lihat di sini. Maka di mana ada perintah Tuhan, selalu disertai dengan janji. Amin. Tidak pernah Tuhan memberikan perintah tanpa diikuti, tanpa janji menyertainya. Maka waktu Tuhan berkata, Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan Injil, janganlah diam. Sekalipun saat itu situasi tidak kondusif, sekalipun saat itu situasinya menakutkan, tetapi Tuhan memberikan janji bahwa Ia akan menyertai Paulus. Dan ini yang kita lihat, saudara-saudara. Sehingga pada saat Paulus memberitakan firman di kota Korintus, bahkan pada saat itu kita melihat bagaimana usaha dari orang-orang Yahudi untuk menyeret Paulus masuk ke pengadilan. Tetapi kemudian Tuhan tetap menjaga. Tuhan menjaga Paulus. Tuhan melindungi Paulus. Bahkan dia terbebas dari aniaya pada saat itu. Karena ada janji. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di mana ada perintah Tuhan, selalu diikuti dengan janji Tuhan. Tetapi persoalannya adalah kita tidak boleh hanya berfokus kepada janji. Yang menjadi kesukaan kita janji. Tetapi kita mengabaikan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bagaimana janji ini menjadi tergenapi dalam hidup kita
kita, yaitu ketika apa yang menjadi pesan, apa yang menjadi perintahnya terlaksana. Jadi tidak mungkin janji penyertaan ini akan tergenapi dalam hidup Paulus tanpa Paulus mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Banyak orang Kristen di zaman sekarang begitu berpegang teguh kepada janji Tuhan, tetapi di sisi yang lain mereka tidak menghiraukan, mereka mengabaikan akan perintah Tuhan. Mereka mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka, tanggung jawab mereka terhadap apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka mengklaim janji Tuhan, mereka berharap kepada janji Tuhan, mereka mengimani janji Tuhan, tetapi mengabaikan perintah Tuhan. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat bertentangan. Maka itulah sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat 10 ini, maka Tuhan berfirman kepada Paulus malam ini, jangan takut, teruslah memberitakan firman, janganlah diam, dan ketahuilah aku menyertai engkau. Saudara-saudara, coba lihat di dalam Matius pasal 28. Di dalam Matius pasal 28, maka kita akan melihat hal yang sama, saudara-saudara. Matius pasal 28, di sana ada perintah Tuhan yang diikuti langsung dengan janji Tuhan. Di dalam itu kita, apa perintah Tuhan di dalam Matius pasal 28? Yaitu pergi untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya. Saya bacakan saudara-saudara. Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini adalah perintah. Ya. Pergilah, ini perintah. Yang kedua, jadikanlah. Yang ketiga, baptislah. Yang keempat, ajarlah. Ini kata perintah. Lalu kemudian di ayat yang ke-20 bagian akhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata aku di sini adalah huruf besar. Ada huruf besar. Ini artinya Tuhan. Tuhan sendiri berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, pertanyaannya ini, kepada siapa janji ini digenapi? Dan janji ini akan dinikmati oleh siapa? Yaitu oleh mereka yang pergi memberitakan Injil, oleh mereka yang menjadikan semua bangsa murid Tuhan, oleh mereka yang membaptis orang di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan kepada mereka yang mengajarkan kebenaran. Janji ini menjadi bagian dalam mereka, sama seperti janji Tuhan kepada Paulus tadi. Kalau seandainya Paulus tidak melakukan perintah Tuhan tadi, kemudian dia menjadi takut, kemudian dia tidak memberitakan firman Allah, kemudian dia menjadi diam, maka kira-kira janji ini akan dinikmati oleh Paulus? Tidak. Saudara, maka ketika Tuhan memberikan perintah di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, saudara pasti meyakini bahwa di situ ada janji Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia tidak saja memberikan perintah lalu meninggalkan kita, tetapi dia adalah Allah yang luar biasa. Dia memberikan perintah, tetapi di saat yang sama dia juga memberikan janji. Dia menyuruh kita melakukan, tetapi di saat yang sama dia menyertai kita. Ia tidak saja berucap, ia tidak saja berfirman, ia tidak saja memberikan perintah lalu kemudian dia berdiam diri. Tidak. Tetapi dia adalah Allah yang menyertai kita di dalam kita melakukan. Bahkan dia
memberikan sarana, memberikan fasilitas kepada kita supaya kita mampu melakukan. Nah, bagaimana Paulus bisa mentaati apa yang diperintahkan Tuhan tadi, sehingga Paulus kemudian tidak menjadi takut, dia terus memberitakan firman kepada orang-orang di Korintus, bahkan dia tidak berdiam diri, dia tidak menutup mulutnya, dia terus berbicara tentang Injil. Kenapa? Karena peran daripada Roh Kudus. Ada kekuatan yang disediakan Tuhan kepada mereka yang mau melakukan perintah Tuhan. Ada kuasa yang menyertai kepada orang-orang percaya yang mau mentaati kepada kehendak Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika kita mampu mentaati Tuhan, sesungguhnya bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu melakukan, tetapi ini pun adalah anugerah Tuhan. Kita hanya diminta untuk kita komitmen dan mau dan memberikan hati kita kepada Tuhan. Lalu di sana Tuhan yang akan mengerjakan itu di dalam hidup kita melalui pimpinan daripada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang meneguhkan, Roh Kudus yang yang memberikan kepada kita kuasa untuk kita terus memberitakan firman. Sehingga di setiap waktu kita menjadi orang yang siap sedia. Kita tidak boleh tidur, tetapi kita harus menjadi orang yang siap sedia. Kenapa kita harus menjadi orang yang siap sedia? Karena waktu Tuhan naik ke surga, saudara-saudara, lalu Ia berkata, aku akan datang kembali dan menjumpai engkau, menjemput engkau, dan membawa engkau ke tempat di mana aku berada. Tetapi engkau harus siap sedia. Engkau harus berjaga-jaga, karena kedatangan Anak Manusia pada yang kedua kali seperti kedatangan pencuri di malam hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan terus hidup menjadi orang-orang yang siap sedia. Jangan takut, teruslah memberitakan firman, siap atau tidak siap waktu. Yang ketiga, jangan kita diam, karena ada janji Tuhan yang akan menyertai kita untuk selamanya. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar. Teguhkanlah ia di dalam hati kami, teristimewa di tengah-tengah zaman sekarang ini. Banyak hal yang menakutkan hati dan jiwa kami. Banyak hal yang membuat kami tidak berani memberitakan firman Allah, tidak berani memberitakan Injil. Banyak hal yang membuat kami berdiam diri dan menutup mulut kami terhadap Injil Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini kami menjadi orang Kristen yang egois, mengambil posisi yang aman. Tetapi Tuhan melalui firman yang Engkau sampaikan kepada Paulus, sekaligus meneguhkan Paulus di saat dia sedang dalam ketakutan, di saat tekanan batin jiwanya sedang terganggu oleh karena orang-orang Yahudi yang menghasut, mengganggu, menghambat akan pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus. Tetapi melalui firman Tuhan yang datang kepadanya, akhirnya Paulus menjadi seorang pemberani. Paulus terus memberitakan Injil, dan Paulus tidak diam, karena dia percaya Tuhan yang memberikan perintah, Tuhan juga yang menyertai dan bersama dengan dia. Ya Tuhan, Engkau yang juga memberikan pesan dan perintah kepada kami untuk kami siap sedia, untuk kami menjadi orang Kristen yang senantiasa hidup bersandar kepada Tuhan, untuk kami terus memberitakan firman,
kami juga percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kami. Oh Bapa yang di surga, berkatilah firman ini dan Allah Roh Kudus yang akan lebih lagi menerjemahkan, mendalamkannya di dalam hati kami sekalian. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan, benar bahwa tugas kita adalah mengabarkan Injil, mengabarkan firman Tuhan, kabar yang benar dan kira bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Bapak Ibu, kita akan merespons firman Tuhan sembari kita akan mengumpulkan, memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Hymnus 107, Tuhan datang, segera datang. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Sang Pemelihara yang agung. Saat ini kami datang dengan rendah hati, membawa segala pergumulan-pergumulan kami. Teristimewa ya Tuhan, dengan kondisi dunia yang sedang dilanda oleh pandemi Corona, kami terus berdoa dan kami juga terus bersandar kepada pertolongan Tuhan saja, bahwa hanya Engkaulah batu karang yang teguh bagi kami. Hanya Engkau tempat perlindungan yang aman bagi kami. Di dalam masalah yang sedang melanda dunia, melanda bangsa kami dan pulau kami berdoa, Tuhan, Engkau yang berkuasa di atas semuanya ini. Bahkan kami percaya bahwa pada saatnya Tuhan, Engkau akan menghentikan akan penyebaran virus ini. Engkau juga yang akan memulihkan keadaan bangsa kami, keadaan jemaat, khususnya di dalam menghadapi masa-masa yang sulit hari ini. Kami percaya bahwa janji penyertaan Tuhan akan tetap menyertai kepada kami sekalian. Kami yang saat ini sedang dalam pergumulan karena sakit,
pergumulan karena dalam kesulitan ekonomi, dalam pekerjaan, usaha yang macet karena dampak daripada COVID-19 ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan tetap menyertai kami di dalamnya. Kami juga percaya bahwa Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan kuasa untuk mampu melewati masa-masa sulit ini dengan iman dan dengan pengharapan kepada Kristus Yesus. Tuhan berkatilah seluruh sidang jemaat Tuhan, khususnya jemaat di gereja Elos Bali dimanapun berada saat ini, baik yang saat ini sedang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai dan memimpin setiap kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan apa yang kami perlu, dan Tuhan juga yang menjaga keluar masuknya kami. Oh Bapa yang di surga, kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan yang akan terus menolong, memimpin bangsa kami, sehingga di dalam menghadapi masalah COVID-19 ini, pemimpin-pemimpin kami diberikan hikmat dan bijaksana. Tuhan, Engkau yang akan terus membangun bangsa ini kepada rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan di dalam kami memasuki akan minggu yang baru ke depan. Tuhan, Engkau besertalah dengan kami. Dan kami mohon Tuhan, Engkau kuatkan hati kami. Engkau yang akan terus meneguhkan kami, sehingga walaupun dalam masa-masa yang sulit dan sukar, kami tetap memiliki iman dan pengharapan yang hidup kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan pulang, dan kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, dan kami akan menyelesaikan ibadah kami yang ada di rumah masing-masing, dan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai dari pagi hari ini bahkan selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih.